Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala karunia-Nya, atas segala rahmat dan kasih sayang-Nya yang terlimpahkan selalu kepada kita semua. Semoga kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan segala fasilitas ini segala karunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala yang bisa membela kita kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas segala bimbingannya, atas segala usahanya, perjuangannya mendakwahkan agama yang benar ini, agama yang mulia ini. Semoga kita bisa melaksanakan apa yang beliau contohkan, bisa melestarikan sunnah-sunnahnya, menjaga, mengikuti, mencontoh, mentauladani apa yang telah beliau lakukan, menjadikan segala sisi kehidupan Nabi Muhammad SAW sebagai tauladan, sebagai pedoman dalam kita meraih kebahagiaan yang tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat yang selama-lamanya. Semoga kita menjadi umat yang dicari-cari, yang dibanggakan, yang diberi syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah kita masih membahas tentang bagaimana akibat atau pengaruh bagi orang-orang yang masih bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita membahas tentang Islam, iman dan ihsan, bahwasanya orang yang bermaksiat itu tidak bisa mencapai derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tingkat yang ihsan. Bahkan nanti akan ada penjelasan bagaimana orang yang bermaksiat itu hilang keimanannya. Lalu pembahasan kita awali dengan di antara akibat, di antara hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada pelaku maksiat adalah dia akan kehilangan kehormatannya, kehilangan wibawanya, kehilangan kemuliaannya di hadapan manusia, bahkan lebih-lebih lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bermaksiat kalau ketahuan oleh orang lain, oleh temannya, oleh saudaranya, oleh tetangganya, maka akan dianggap hina, dianggap rendah, dianggap tidak terhormat lagi. Orang yang pernah mencuri, pernah dipenjara gara-gara mencuri, tentu di kampungnya dia akan tidak dihargai lagi. Oh, ini bekas pencuri. Begitu juga berbagai kemaksiatan yang lain. Oh, ini bekas pemabuk. Oh, ini bekas pelaku kejahatan, pelaku kemaksiatan. Hina kedudukannya, kewibawaannya, kehormatannya di hadapan orang sekitarnya. Itulah mengapa kita bahkan di dalam hadis bukan hanya melakukan kemaksiatan, bahkan sebelum kemaksiatan. Kalau kemaksiatan itu adalah sesuatu yang jelas haram, jelas larangan, jelas buruk. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW itu
membimbing kita dalam salah satu hadis, bahkan untuk hal yang syubhat saja, yang belum jelas saja, kita diperintahkan untuk menjauhinya, jangan terjerumus ke dalamnya, supaya kamu tidak jatuh kehormatanmu. Itu belum yang haram, apalagi yang menginjak. Maka dalam berbagai ayat, dalam berbagai hadis, perbuatan yang maksiat, kejahatan, haram itu bukan jangan dilakukan, tapi jangan didekati. Wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina, dekat saja tidak. Begitu juga minuman keras, khamr, judi, fajtanibuhu, maka jauhilah. Dekat saja jangan. Dalam hadis dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini sering atau pernah juga saya sampaikan. Nabi Muhammad SAW bersabda, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqas syubuhati istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal khima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasati mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al qalbu. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, gamblang, terang benderang. Wa innal harama bayyin, dan yang haram juga sudah jelas, sudah gamblang, sudah terang. Sudah enggak kita ragukan lagi keharamannya. Wa bainahuma mustabihat, di antara keduanya ada yang remang-remang, samar-samar. Nanti kita bahas apa itu, kenapa dia samar, kenapa dia remang-remang, kenapa dia enggak jelas. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak mengetahui yang syubhat itu hukumnya katsirun minan nas, kebanyakan manusia. Berarti ada yang tahu tapi sedikit. Kebanyakan manusia tidak tahu. Faman ittaqas syubuhati istabra'a lidinihi wa irdihi, barang siapa yang meninggalkan, berlepas diri dari yang syubhat, maka dia sudah menjaga kehormatannya dan agamanya. Nah, ini yang jadi poin di sini. Dia menjaga kehormatannya dan agamanya. Wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram, barang siapa yang terjerumus ke dalam syubhat, masuk ke dalam yang syubhat, bukannya haram, sudah akan dianggap dia masuk ke dalam yang haram. Begitu ketatnya, hati-hatinya syariat Islam itu menjaga manusia, kehormatannya, agamanya, bahkan kemaslahatan masyarakat. Jangan kamu terjerumus bahkan yang syubhat, yang belum jelas. Kalau yang haram jelas, jangan dekati. Kalau orang terjerumus yang syubhat, nanti dia terjerumus ke dalam yang haram. Karra'i yar'a haulal hima, seperti penggembala mengembala di sekitar tanah larangan. Jadi kalau zaman dahulu ada ini padang rumput khusus untuk raja, dilarang siapapun masuk ke wilayah ini. Kalau dalam zaman sekarang ini wilayah hutan lindung, hutan taman nasional, jangan ada yang masuk ke wilayah itu, karena ini untuk menjaga konservasi keseimbangan alam. Tapi kalau ada orang berada di sekitar situ membawa ternaknya, maka dia akan, ternaknya ini tidak ada yang bisa menjamin akan terkontrol bahwa dia disiplin, tidak akan masuk ke dalam tanah larangan. Seperti para
Penggembala yang menggembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan. Dia tidak masuk, tapi di sekitarnya. Yang namanya ternak, binatang gak bisa dikontrol. Kadang terjerumus ke situ. Nah, yushiku an yartafi, ditakutkan binatang gembalaannya itu masuk ke dalam larangan. Larangan itu haram. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah bahwasanya setiap raja punya tanah larangan zaman dahulu. Untuk kuda-kuda pilihannya, untuk binatang-binatang kesayangan rajanya, ada tanah yang khusus untuk pengembalaan binatang ternaknya raja. Dilarang seluruh rakyatnya masuk ke situ. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ketahuilah bahwasanya tanah larangan Allah adalah hal yang diharamkannya. Haram. Masuk ke situ haram. Ala wa inna fil jasati mudghah. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh kalian ada segumpal darah, segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kullu. Kalau dia baik, maka seluruh anggota tubuhnya akan baik. Wa idza fasadat, kalau itu buruk, segumpal darah atau segumpal daging itu buruk, fasadal jasadu kullu, seluruh tubuhnya, anggota tubuhnya akan buruk. Ala wahya al-qalbu, itulah hati. Nah, kita ulangi satu persatu. Innal halala bayyin, yang haram, yang halal jelas. Kita makan nasi halal, kita makan roti halal, kita makan ketela halal, yang jelas kita sudah tahu banyak. Minum teh halal, kopi halal, jelas, gamblang, nggak usah dipertanyakan lagi, semua orang tahu. Yang halal jelas, dan yang halal banyak sekali. Yang halal, yang haram hanya sedikit. Wa innal harama bayyin, yang haram juga jelas. Minuman keras haram, mencuri haram, berzina haram, merampok haram, korupsi haram. Jelas, garisnya jelas, barangnya gamblang, dan yang haram hanya sedikit. Sedangkan yang halal banyak sekali, tersedia untuk semua manusia. Karena hukum asal dari makanan, kebiasaan aslinya halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kebalikan dari ibadah. Ibadah aslinya haram, kecuali ada yang memerintahkannya. Kita itu sholat, kalau dibiarkan orang orang sholat di setiap waktu, aslinya haram, kecuali ada dalil. Kenapa kita boleh sholat maghrib, boleh sholat isya, boleh sholat subuh? Karena ada dalil yang memerintahkannya. Kalau nggak ada dalil, haram. Ada dalil bahwa sholat sunnah itu ketika masuk masjid. Kalau ada orang yang melakukan sholat setiap masuk pos kamling, itu haram, karena nggak ada dalilnya. Kalau menganggap bahwa sholat setiap masuk pos kamling itu sunnah, jelas salah, karena nggak ada dalilnya. Kebalikannya, semua hal urusan dunia, makanan, minuman halal, semuanya halal, kecuali ada dalil yang melarangnya. Yang halal berarti banyak sekali, yang haram sedikit karena butuh dalil untuk pengharamannya. Wa innal harama bayyin. Nah, di antara keduanya, batas antara ini yang haram sedikit, yang halal banyak sekali. Di antara keduanya ada titik, ada wilayah remang-remang. Wa bainahuma mustabihat, ada yang samar-samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak banyak orang yang mengetahui hukumnya. Aslinya ini hukumnya apa? Apakah halal atau haram? Berarti banyak orang tidak tahu. Berarti ada yang tahu, tapi sedikit. Siapa? Para ulama yang mendalami ilmu tahu
syubhat ini tergolong masih ke dalam yang halal atau masuk ke dalam yang haram, karena dia tahu rinciannya. Kita awam nggak tahu. Maka kaidahnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya kalau kamu tidak tahu. Jangan menghukumi sendiri. Nah, di antara keduanya mustabihat, samar-samar. Kenapa dia samar-samar? Mungkin satu, belum ada dalil. Belum ada dalil, ada kemungkinan kita yang nggak tahu dalilnya. Yang tahu siapa? Ulama. Yang mendalami, ternyata ada. Kita nggak tahu. Atau ada dalil tapi bertentangan. Satu mengatakan boleh, satu mengatakan tidak boleh. Nah, kita bingung mana yang benar. Kembali lagi, yang tahu para ulama yang mendetail mempelajari agama ini dengan mendalam. Atau tadi kan bingung, yang samar-samar itu apakah nggak ada dalil? Nggak ada dalil menurut kita karena kita nggak mempelajarinya. Ulama mempelajarinya, ada dalilnya. Atau ada dalil. Kedua dalil menurut kita bertentangan. Tapi ternyata dalil itu setelah diteliti tidak bertentangan. Bagi yang tidak tahu itu seakan-akan bertentangan. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Atau campur. Di tempat yang halal ada jualan haram. Di tempat yang halal ada jualan haram. Barang yang bercampur antara yang haram dengan yang halal, campur jadi satu. Hukumnya udah bagaimana? Nah, ini mustabihat. Yang samar-samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak orang tidak tahu hukumnya. Berarti jelas ada yang tahu, yaitu orang-orang yang mendalami agama. Contohnya bagaimana? Nah, dulu sempat ya ada yang ribut. Ini hukum penyedap rasa. Kita dekat pabriknya. Ternyata dalam pembuatan penyedap rasa itu ada unsur dari lemak babi. Dalam salah satu prosesnya ada unsur di situ. Maka kemudian setelah diteliti keluarlah fatwa bahwa itu haram, tidak boleh. Itu kan aslinya hukumnya halal, tapi ada kecampuran benda yang haram, maka kita nggak tahu ini hukumnya bagaimana. Kopi halal, tapi ada yang bingung. Kopi luwak, kenapa? Karena dia dimakan luwak kemudian keluar dari kotorannya. Hukumnya bagaimana? Karena dia sudah dimakan oleh binatang luwak itu, kemudian menjadi kotoran, walaupun dia masih utuh. Bagaimana hukumnya? Kalau kita berkeras dalam mazhab Syafi'i, kotoran itu najis. Najis berarti haram. Lalu bagaimana hukumnya? Padahal najis itu kita bersihkan, kopinya masih utuh. Dari kotoran luwak itu dibersihkan lagi. Ulama membuat kesimpulan, ternyata masih halal. Gak tahu, samar, nyampur. Nah, itu yang mustabihat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan orang tidak tahu. Berarti ada yang tahu, tapi sedikit orang yang mendalami ilmu agama. Nah, kaidahnya kita bagaimana yang awam? Famanittaqas syubuhat istabra'a lidinihi wa irdihi. Barang siapa yang meninggalkan yang syubuhat, dia sudah menjaga agamanya dan kehormatannya. Tadi kita bahas di antara hukuman akibat dari orang bermaksiat melakukan perbuatan yang haram adalah jatuh kehormatannya, jatuh kewibawaannya. Untuk menjaga kewibawaan, jauhi yang syubhat, jauhi yang remang-remang. Nah, barang siapa yang meninggalkan, menjauhi yang syubhat, maka dia menjaga agamanya. Bagaimana? Ada banyak macam contohnya.
Ada orang berjudi, jelas judi haram. Kita nggak ikut, cuma nonton di situ. Kita nonton di situ. Nah, itu saja sudah menurunkan derajat dari agama dan kehormatannya. Orang akan komentar, oh itu Pak Kaji kok malah nongkrongnya di tempat orang judi. Padahal dia nggak ikut judi, nggak ikut main, tapi dia nongkrong di situ. Sudah turun kehormatannya, kewibawaannya. Padahal dia nggak ikut, hanya masuk ke dalam yang syubhat itu, tempatnya. Begitu juga ada warung, yang remang-remang, warung remang-remang contohnya. Di situ ada warung yang menjual minuman keras, tapi juga ada minuman yang lain. Ada jual air teh, kopi, tapi di situ disediakan minuman keras. Nah, kita mendekat ke syubhat itu. Padahal kita nggak minum minuman keras, tapi nongkrongnya di situ, minum, makan di situ. Orang yang tidak tahu pasti akan curiga, lah itu kok nongkrongnya di warung yang remang-remang yang menjual minuman keras. Ini kehormatan orang akan turun. Pak Haji kok mainnya ke situ, Pak Ustadz kok nongkrongnya di situ. Itu hal yang remang-remang. Barang siapa yang meninggalkan itu, maka dia menjaga agamanya. Gimana menjaga agamanya? Karena orang yang mendekati, kan tadi ada haram. Kalau orang mendekati walaupun tidak ikut, lama-lama orang akan tertarik. Pertama mungkin nonton orang judi, hanya melihat, lalu tahu caranya, lalu ikut, nggak pakai taruhan, cuman main kartu saja, nggak ikut taruhan, nggak judi. Tapi lama kelamaan masuk taruhan cuman sedikit, lalu masuk tambah lagi, sudah menjadi kebiasaan masuk ke dalam perjudian. Begitu menjaga agamanya. Kalau dia meninggalkan itu, maka dia menjaga agamanya dan menjaga kehormatannya tadi dari prasangka orang. Nah, ini orang terhormat kok duduknya di situ, nongkrongnya di situ, temannya seperti itu. Nah, faman ittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa meninggalkan syubhat, dia menjaga agamanya, menjaga kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Tadi orang yang masuk ke dalam syubhat, jangan-jangan dia masuk ke dalam yang haram. Kenapa masuk yang haram? Tadi sedikit demi sedikit tertarik. Awalnya hanya nonton, awalnya hanya ikut-ikutan, tidak ikut taruhan. Awalnya hanya taruhan, tapi sedikit. Tapi lama-kelamaan dia terjerumus. Tidak ada orang itu otomatis langsung menjadi ahli di bidang yang haram. Pasti ada prosesnya. Kenapa? Dia mendekati itu. Tidak ada orang itu menjadi pencuri yang profesional itu secara langsung. Pasti ada yang mengajarinya, ada yang mengajaknya, ada lingkungan yang membuat dia seperti itu. Maka orang yang meninggalkan yang syubhat, maka dia menjaga agama dan kehormatannya. Barang siapa yang masuk ke dalam syubhat, maka dia ditakutkan masuk ke dalam yang haram. Seperti tadi, ar-ra'i, penggembala yang menggembala binatang ternaknya di sekitar tanah larangan. Dalam zaman dahulu tanah larangan milik raja, padang rumput hanya untuk binatang milik rajanya. Zaman sekarang kita ubah contohnya taman nasional, hutan lindung, nggak boleh ada orang ke situ. Tapi kalau orang itu berkeliaran di sekitarnya, dia akan sedikit demi sedikit masuk ke dalamnya. Maka terjadilah penggundulan hutan, pencurian hasil hutan, perburuan binatang yang dilindungi dan sebagainya, yang diharamkan secara hukum pemerintahan misalnya. Karaiyar ahaulal hima yushiku an yarta'a fihi. Nah, takut akan masuk binatang gembalaannya ke dalam tanah larang. Ala
wa inna likulli malikin hima, ketahuilah bahwasanya setiap raja punya tanah larangan, dan tanah larangan Allah adalah yang diharamkannya. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Nah, kemudian akibat dari maksiat itu hati manusia yang akan rusak. Nanti ada penjelasannya di bab-bab selanjutnya. Dia akan tertutup dari mengenali kebenaran. Kemarin kita membahas kehilangan rasa malu. Gak ada perasaan malu lagi berbuat maksiat. Tidak ada perasaan malu lagi menunjukkan hasil kemaksiatannya. Tidak malu lagi menggelar acara-acara kemaksiatan. Tidak malu lagi mempertontonkan kemaksiatannya di hadapan orang banyak. Ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh itu ada segumpal darah. Kalau itu sehat, baik, maka seluruh anggota tubuhmu akan baik, pandanganmu akan baik, telingamu akan baik, ucapanmu akan baik, emosimu akan baik. Tapi kalau itu buruk, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau hati itu rusak, seluruh anggota tubuhmu akan rusak. Ucapanmu buruk, matamu, penglihatanmu hanya untuk melihat pandangan yang maksiat, pendengaranmu digunakan untuk ke tempat mendengar yang maksiat, tanganmu kau gunakan untuk kemaksiatan, kakimu melangkah ke tempat-tempat maksiat. Makanya kebalikannya, orang-orang yang menjaga dirinya dari kemaksiatan maka ditinggikan derajatnya. Disebut, kita kan sering kalau dalam istilah kita, bahasa kita, pahlawan itu harum namanya. Kenapa? Menjadi sebutan yang baik, dikenang kebaikannya, dikenang jasanya. Kalau dalam Al-Quran contohnya adalah para nabi dan rasul. Dalam surat Shad ayat 45-46 disebutkan, wazkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Ingatlah hamba-hamba kami yang mulia. Disebut nama-namanya, dikenal sebagai orang-orang yang mulia, yang baik, yang terpuji. Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, ini keturunan Nabi Ishak, anaknya Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub, anaknya Nabi Ishak. Ulil aidi, yang mempunyai kekuatan, wal absor. Absor itu penglihatan, tapi di sini diartikan pandangan, pemikiran, akhlak yang baik, pikiran yang baik, yang mulia, akhlak yang mulia. Inna akhlasnahum, kami bersihkan hati mereka dengan akhlak bihalisatin. Nah, kenapa? Kebaikan mereka apa? Dengan akhlak yang baik, bihalisatin dzikrad, karena mereka senantiasa mengingatkan manusia untuk akhirat, darul akhirah, negeri akhirat, mengajak manusia untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tobat dari segala kemaksiatannya, untuk kembali kepada perintah Allah dan Rasulnya. Masih tentang kisah Nabi Ibrahim dan keturunannya. Kalau dalam ayat 84 surat Asy-Syu'ara, di antara doa Nabi Ibrahim, waj'alli lisana sidqin fil akhirin, ya Allah jadikanlah aku sebagai tutur kata yang baik bagi orang-orang yang terakhir. Ya Allah jadikan aku kelak dikenang sebagai orang yang baik oleh orang-orang setelahku. Kalau di zaman kita, pahlawan, harum namanya, dikenang karena jasanya. Nabi Ibrahim berdoa untuk itu. Ya Allah jadikanlah namaku disebut sebagai orang yang baik, tutur kata yang baik, contoh perilaku yang baik bagi orang-orang setelahku, orang-orang yang di akhir zaman. Mengenal kebaikannya, mengenal jasanya, mengenal akhlaknya. Kemudian masih kisah tentang keluarga Ibrahim ini dalam surat Maryam ayat 50, wa wahabna lahum min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya, dan kami karuniakan kepada mereka dari rahmat kami, kasih sayang kami, dan kami jadikan bagi mereka lisana sidqin, tutur kata
yang baik, disebut, dikenal sebagai orang yang baik, alia, dan mempunyai akhlak yang tinggi. Mempunyai akhlak yang tinggi karena kebaikannya, karena ketaatannya, karena jasanya yang baik terhadap generasinya, umatnya. Nabi kita Muhammad SAW disebutkan dalam surat Alam Nasrah laka sodorok wa wada'na angka wizrok wa rafa'na laka zikrok. Kami tinggikan namamu wahai Muhammad. Disebut sebagai nabi yang mempunyai akhlak yang mulia. Wa innaka la khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad yang memuji Allah Subhanahu wa taala mempunyai akhlak yang mulia. Apa akhlaknya? Al-Qur'an. Ini sebutan orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Berarti orang yang bermaksiat turun dari derajat itu, tidak bisa mendapat sebutan yang baik. Maka berikutnya hukuman akibat dari perbuatan maksiat itu, orang-orang yang bermaksiat tidak mendapat sebutan yang baik, tidak mendapat sebutan yang mulia, hilang derajatnya dari nama-nama orang yang mulia. Kalau orang yang baik dikenal orang yang mukmin, beriman, albir, orang yang bertakwa, orang yang kemarin yang paling tinggi Islam, iman, ihsan, orang yang muhsin, orang yang paling baik, orang yang muttaqi, orang yang bertakwa, orang yang muti, orang yang taat, orang yang munib, orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang wara, yang menjaga dirinya dari yang diharamkan, orang yang muslih, yang memperbaiki lingkungannya, diri dan lingkungannya, al-abid, orang yang mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin kita membahas dalam surat Abasa, yaitu wa huwa yahsya, orang yang takut kepada Allah, takut akan azabnya, takut karena dosa-dosanya. Nabi Ibrahim disebut juga awab, orang yang kembali tobat. Kita menyebut kalau sahabat radhiyallahu anhu yang diridhoi. Nah, orang-orang yang melakukan kemaksiatan tidak akan bisa mendapat gelar-gelar seperti itu, sebutan-sebutan seperti itu. Kebalikannya, dia dikenal sebagai al-fajir, orang yang banyak berbuat kejahatan, kemaksiatan. Al-asi, orang yang banyak maksiat. Al-mukhalif, orang yang menyimpang. Al-musi, orang yang berbuat buruk. Al-mufsid, orang yang berbuat kerusakan. Al-khabith, yang buruk. Makanya dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan orang-orang ini. Dalam salah satu hadisnya, orang yang berbuat maksiat itu akan turun derajatnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina itu ketika berzina tidak dalam keadaan mukmin, berarti imannya hilang ketika itu. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang minum khamr, minum minuman keras itu ketika dia sedang minum bukan mukmin, hilang keimanannya. Wala yasriku hina yasriku wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang mencuri itu ketika sedang mencuri dia dalam keadaan beriman. Enggak ada orang mencuri itu membaca bismillah dulu setelah dapat alhamdulillah itu, enggak ada. Dia orang yang tidak beriman. Dan tidaklah orang yang melakukan kemaksiatan itu dalam keadaan iman yang sempurna, maka imannya berkurang. Hadis ini kalau di kalangan orang-orang yang keras, mereka mengatakan berarti orang yang maksiat dosa besar, berarti sudah tidak beriman, kafir. Tapi menurut kita tidak. Dia hilang keimanannya itu, imannya tidak sempurna, berkurang. Tetap beriman. Karena orang itu hanya mengambil dalilnya dari hadis ini. Padahal ada ayat Al-Quran yang lebih jelas
yang menjelaskan tentang orang-orang yang berdosa, bermaksiat. Wa in ta'ifatani minal mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua orang mukmin, kelompok beriman, sama-sama berperang, maka damaikan keduanya. Dan ayat berikutnya, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Orang yang membunuh orang beriman, walaupun dia beriman, apakah dosa kecil? Dosa besar. Tapi di situ di ayat setelahnya, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Berarti masih, walaupun dia dosanya dosa besar, maka dia masih disebut sebagai orang yang beriman. Dia orang yang beriman, tetapi turun derajatnya, berkurang kualitas imannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang paling bertakwa. Maka kita juga dilarang untuk menyebut atau memanggil sebutan-sebutan yang buruk itu. Karena panggilan itu bisa menjadi doa. Ucapan itu bisa menjadi dianggap sebagai doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekelompok orang saling menyambut, saling memanggil dengan panggilan yang buruk. Masih dalam surat Al-Hujurat tadi. Kalau yang tadi ayat 9, 10, ayat 11-nya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisaun min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian saling menyebut, memanggil dengan sebutan panggilan yang buruk. Wahai fasik, wahai kafir, dilarang. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Panggilan fasik adalah seburuk-buruk panggilan setelah keimanan. Maka wa man lam yatub faulaika humud dhalimun. Barang siapa yang tidak mau bertobat, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Maka walaupun derajat orang itu jatuh, walaupun dia berkurang keimanannya, kalau orang menyadari itu, maka masih terbuka lebar pintu tobat baginya dari kemaksiatannya. Kalau orang itu sudah hina dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghinakan, semua orang memuliakannya, menyanjungnya, tidak akan mulia. Dalam surat Al-Hajj ayat 18 disebutkan ini tentang semua makhluk itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Binatang, tumbuh-tumbuhan yang di langit, yang di bumi. Maka akhir ayatnya, wa may yuhinillaha fama lahu min mukrim. Barang siapa yang dihinakan, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan ada yang bisa memuliakannya, mengangkat derajatnya, menjadikannya orang yang terhormat. Innallaha yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan segala apa yang Dia kehendaki. Nah, ini orang yang banyak berdosa, turun derajatnya menjadi dari yang kemarin tidak bisa mencapai yang ihsan, muhsin, bahkan sekarang turun derajatnya dari keadaan yang iman, mukmin. Tapi ketika dalam maksiat, kalau dia taubat lagi, kembali lagi keimanannya. Kemudian dari hukuman dan pengaruh maksiat kepada seseorang adalah kehilangan akal sehatnya. Ini sebenarnya sudah kita sampaikan. Karena yang diajak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertakwa selalu disebutkan orang yang memakai akal fikiran.
Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang punya akal pikiran, yang mau berpikir, yang mau rasional. Dalam ayat yang lain, fattaqullaha ya ulil albab, bertakwalah kalian kepada Allah wahai orang-orang yang ulil albab, orang yang mau berpikir. Berarti orang yang tidak bertakwa, orang yang melakukan kemaksiatan, perbuatan dosa, kejahatan, dia kurang akalnya, tidak menggunakannya dengan semestinya. Dalam ayat yang lain disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 269, wa ma yadzakaru illa ulul albab, tidaklah ada orang yang menggunakan pikirannya kecuali orang-orang yang ulul albab, orang yang punya pikiran yang jernih, orang yang punya kesadaran dalam kehidupannya. Dan ayat yang tadi yang saya bacakan dari surat Al-Hasr tadi, di antaranya adalah ayat yang ke-21, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau seandainya Al-Qur'an ini diturunkan ke gunung, dia akan hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah perumpamaan yang kami berikan kepada orang-orang yang yang mau menggunakan pikirannya. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Dan itulah perumpamaan, permisalan kami berikan kepada manusia supaya mereka menggunakan fikirannya. La'allahum yatafakkarun. Memikirkan memikirkan penciptaan langit dan bumi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mengelola, yang mengatur alam semesta ini. Bagaimana mungkin kita tidak mau taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Berarti orang yang tidak patuh kehilangan akal sehatnya, kehilangan rasionalitasnya atau berkurang pikirannya. Nah, kemudian dan ini yang paling parah atau di antara yang paling berat adalah orang yang bermaksiat akan putus hablum minallahnya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.